Wih, enak telepon. Halo? Bro? Bunuh diri? Sopo? Korban Luna Maya? Loh? Oh, trading Luna. Piye? 8 orang bunuh diri? Lah kok iso? Yo. Yang kok tak cek ya. Wah, bakal viral iki. Yes, soalnya bro ya. Heboh meneh iki. Trading Luna, orang bunuh diri 8 orang. Aku kudu takok siapa ya? Harus tanya siapa ya? Iyalah. Ya wis. Papa Didi Trader Klinik. Tak sowan ke sana lagi ya. Tapi kok mau ke sana kok mobilnya dadak ngeluarin mobil. Coro lawas. Minggu tenang, nggak ada orang, merokok, ngopi, cocok lah. Market tutup, menikmati hidup. Aduh mas. Mbok jadi orang itu yang biasa-biasa aja itu lewat pintu. Ngerti mak jeduduk kayak gitu kan bikin orang kaget. Halo Pak Doan. Hai, halo Mas. Halo Mas Indra ini, ya ampun. Dari dulu kok sukanya ngagetin orang. Sorry Pak. Kalau saya soalnya seperti biasa, aneh-aneh Pak. Iya gitu itu sebenarnya Pak. Emergency ya Pak ini tadi, makanya saya soalnya dengan cara seperti ini. Seperti dulu-dulu yang saya pernah lakukan itu loh Pak. Nah, saya itu kalau kesini kalau nggak hal yang penting kan nggak mungkin saya pulang Pak. Iya. Ini dari mana ya Mas Indra? Kok tahu-tahu mak berduduk kayak gini, tahu-tahu datang? Ini tadi itu ceritanya, saya tuh lagi baru aja keluar dari rumah. Nah ya toh, terus ada telepon masuk. Terus saya itu dikabari Pak, ada orang bunuh diri. Nek cuma satu nggak apa-apa Pak, sampai 8 orang nih loh Pak. Loh kok iso Mas? Ya, apa itu Mas? Katanya itu gara-gara itu loh Pak, trading token Luna itu loh Pak. Oh alah, ya. Saya pikir Lunanya, Luna Maya no artis, yo nggak apa-apa, banyak yang suka sama dia. Tapi gara-gara trading Luna, loh saya kaget tuh Pak, trading kok sampai orang bunuh diri itu loh. Nah katanya itu ada yang duitnya itu hilang, nilainya jadi kecil, dari berapa ratus juta cuma tinggal berapa ribu rupiah. Makanya saya bingung, wah ini saya harus tanya ke orang yang tepat ini. Makanya saya ingat jenengan toh, Papa Didi dari Trader Klinik pasti kan bisa memberikan informasi yang lengkap, yang jelas gitu toh Pak. Nah, saya tuh tadi mau ke sini kelamaan Pak, harus nyalain motor lah sebagainya. Udah cara cepat aja gitu loh. Makanya saya sowan ke sini gitu loh. Papa Didi udah dengar belum ya masalah tadi ngomong Luna itu Pak? Iya, saya itu sempat baca beberapa hari yang lalu. Gimana Pak? Meskipun saya tidak baca terlalu dalam ya, sampai ya saya tahu ada orang yang sampai bunuh diri gara-gara dia investasi di koin Luna, terus akhirnya jatuh toh dari 1,7 juta sampai ke 1.000 rupiah. Nah ya itu dia kan, Pak. Ya. Itu aneh Pak yo. Terus ada juga saya baca itu dia punya warisan 10M dari ibunya, diinvestasikan ke token Luna itu, akhirnya tinggal 30 juta. Ya itulah Mas Indra. Kadang orang itu terlalu meyakini apa yang diyakini itu bisa mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Ya. Padahal dia itu nggak tahu sebenarnya seperti apa barang atau produk atau sesuatu yang diyakininya itu, gitu. Akhirnya itu yang menyebabkan terjadinya seperti itu. Ya saya
sangat menyayangkan ya kenapa hal itu bisa sampai terjadi sampai orang itu bunuh diri kayak gitu kan. Sampai 8 orang loh Pak, saya baca itu. Iya. Kalau misalnya memang itu benar karena token Luna, yaitu saya sangat menyayangkan ya hal-hal seperti itu. Itu sangat memprihatinkan. Ya, memang di dunia investasi, di dunia finansial, trading, itu psikologis manusia itu betul-betul sangat dimainkan di situ. Betul. Ya, Mas. Orang itu kadang terlalu termakan oleh isu, termakan oleh anggapan bahwa ini produk ini sangat menguntungkan, gitu kan. Produk ini sangat menjanjikan, gitu kan, Mas Indra. Betul. Ya. Padahal di mana-mana namanya bisnis itu kan ada resiko. Resiko. Ya, itu sudah sering kali itu kan saya bilang, termasuk juga ke Mas Indra kan kayak gitu, bahwa yang namanya bisnis itu ya ada untung dan ada rugi kayak gitu. Pak Duan udah Pak Diki pernah ngomong itu sudah sering dan itu sudah masuk dalam mindset saya. Iya. Itu. Ya, seperti kalau bisnis itu memang tidak ada yang untung terus, pasti ada ruginya. Iya. Nah itu yang kadang orang itu melupakan karena saking antusiasnya, saking dia berekspektasi bahwa kalau saya tanamkan uang saya ke salah satu produk ini sangat menguntungkan karena yaitu baca berita apa segala macam, sampai dia lupa kalau bahwa yang namanya produk-produk dalam sebuah bisnis itu resiko pasti ada. Pasti. Saya percaya Mas, di dunia cryptocurrency ya, trading kripto itu menghasilkan keuntungan yang sangat besar, itu saya percaya. Memang kenyataannya seperti itu. Banyak orang yang jadi sultan mendadak kayak gitu gara-gara dia taruh uang di kripto, kemudian tahu-tahu harga kriptonya naik. Seperti dulu di Bitcoin masih kecil kayak gitu kan. Ratusan kali lipat untungnya Pak ya. Iya, orang ya iseng-iseng aja kan waktu itu, cuman mungkin berapa ratus dolar dia masukkan untuk beli Bitcoin, terus dia lupakan kayak gitu kan. Tahu-tahu harga Bitcoinnya melonjak, meroket, akhirnya yang uang mungkin cuma 10 juta, 20 juta bisa menjadi ratusan miliar. Nah itu memang ada dan itu fakta. Kayak gitu. Dan memang ada yang seperti itu Pak ya. Ada, dan itu jadi banyak. bukan dalam arti bukan hoax, bukan apa ya? Ada. Bukan hoax, itu fakta. Artinya memang ini produk yang menjanjikan kayak gitu ya. Tapi banyak orang lupa. Banyak orang itu nggak sadar bahwa yang namanya produk masih baru ya, terutama di dunia keuangan, di dunia investasi. Sebuah produk yang masih baru itu di mana-mana volatilitasnya itu sangat tinggi, kayak gitu Mas. Artinya karena dia itu masih belum stabil, maka pergerakan harganya itu masih tidak stabil, masih naik turunnya itu sangat cepat. Nah, gini Pak ya, naik turunnya ya. Naik turunnya itu masih kenceng banget ya. Sampai suatu saat akhirnya harga itu menjadi menemukan sebuah titik keseimbangannya, dan disitulah harga itu akan mulai stabil. Ya. Tapi selama produk itu masih baru, apapun itu volatilitasnya sangat tinggi. Artinya pada saat orang itu masuk di saat yang tepat, dia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tetapi pada saat orang itu masuk di saat yang salah, orang itu juga akan mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, yang terakhir ini yang orang itu suka lupa, gitu Mas Indra. Akhirnya orang itu menginvestasikan tidak hanya 10% maksimal dari hartanya, tetapi dia masukkan keseluruhan hartanya untuk si produk itu. All out, iya. Seperti contohnya ya di kasus Terra Luna ini. Ya. Ada orang yang yaitu seperti yang tadi saya bilang, ada orang yang dapat warisan dari ibunya itu 10M, dititipkan ke rekeningnya, tapi karena dia yakin bahwa si Terra Luna ini akan to the moon, kayak gitu kan, istilahnya kalau di dunia kripto itu. Ya, dia masukkan semua itu duitnya, tapi kenyataannya dalam waktu 24 jam saja si token Luna ini jatuh sampai dari 1,7 juta itu akhirnya turun menjadi
1.000. Nah, uang yang sekian banyak 10M itu hanya cuma tinggal 30 juta. Apa itu Kak bikin stres? Ya, bisa jadi awalnya kayak mendadak langsung miskin mendadak Pak, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang harus dijaga, Mas. Pemahaman bahwa sebuah produk yang masih baru itu volatilitasnya masih sangat tinggi. Artinya itu akan menawarkan peluang yang sangat besar, tetapi juga resiko yang sangat besar karena harga bisa naik sangat tinggi dan juga bisa turun sangat dalam. Nah, seperti itu Mas Indra. Lah, terus gini Bapak Didi, saya kan juga awam Pak ya, mungkin banyak teman-teman saya juga masih awam juga gitu kan. Di saat sekarang lagi tren banget tuh Pak, perdagangan secara digital seperti itu Pak. Bagi kita yang pemula-pemula ini Pak, untuk bisa memulai itu caranya bagaimana? Apalagi kan banyak tuh tawaran kayak contoh nih, yang apa? Yang koin Luna, ada kripto, ada yang mungkin kayak forex atau sebagainya, kan banyak banget pilihannya Pak. Untuk kita bisa memilih yang tepat itu caranya bagaimana dan untuk startnya bagaimana Bapak Doan? Iya, jadi begini Mas Indra. Untuk seorang pemula atau di bawah pemula ya, artinya kalau pemula ini dia sudah masuk, nah itu namanya pemula. Tapi kalau masih belum masuk, artinya kan ini orang masih awam ya. Ibaratnya tuh ya masih buta huruf lah. Masih buta huruf. Ya. Cara yang paling tepat, yang pertama itu niatnya dulu Mas. Dan doa. Dan doa. Ya. Niat dulu, saya pengen mendalami kripto misalnya. Ya. Atau saya pengen mendalami forex gitu. Itu kan pertama harus niatnya dulu. Ya. Nah, entah niatnya itu karena dia itu mendapatkan masukan-masukan bahwa yang namanya produk-produk ini sangat menguntungkan, tidak akan pernah rugi, atau memang niatnya itu karena dia pengen mendalami si produk ini sebagai sebuah instrumen bisnis. Nah, itu terserah lah ya. Yang penting ada niatnya dulu. Nah, setelah ada niat, maka yang kedua itu carilah referensi. Ya. Cari referensi, cari mentor. Ya. Sumber yang terpercaya. Sumber yang terpercaya. Artinya dia si mentor ini atau referensinya ini dia bisa mengarahkan ke jalan yang benar gitu loh Mas Indra. Nah, setelah dia mendapatkan referensi, setelah dia mendapatkan mentor, ya sudah, action aja gitu Mas Indra. Action aja artinya ya udah masukin duit gitu. Deposit di situ. Nah, langsung kecil atau yang besar Pak Didi? Jangan besar. Seperti saya yang bilang tadi, maksimal itu 10% dari dia punya uang. Dari 10% dari modal dan aset yang ada gitu. Aset yang ada, hartanya dia. Misalnya di rekening. Itu maksimal atau minimalnya Pak Didi? Maksimal Mas Indra. Maksimal. Oke. Artinya gini, misalnya Mas Indra ini punya uang di rekening itu 100 juta. Gitu ya. Nah, yang dimasukkan untuk deposit itu jangan semuanya Mas Indra. Ya, jangan masukkan 100 jutanya itu langsung dimasukkan. Ya. Tapi cukup 10%-nya maksimal. Itu berarti kan 10 juta. 10 juta. Ya. 10 juta Mas Indra depositkan. Gitu. Dengan niatan 10% ini atau 10 juta ini adalah biaya Mas Indra untuk belajar. Kayak gitu. Ya. Jangan cari untung dulu. Tapi niatkan ini untuk belajar. Gitu Mas Indra. Belajar dulu. Ya. Biar pintar dulu. Ya apa orang itu lupa kalau mulai dari TK belajar sampai kuliah ya itu butuh duit toh. Betul. Ada biaya yang dibayarkan toh. Betul. SPP-nya. Iya, itu kan berarti udah ya enggak mungkin cuma 10 juta, ratusan juta bisa masuk di situ kan. Itu kan biaya belajar. Nah, sama aja sebenarnya Mas Indra. Untuk biaya belajar, untuk biaya sebuah ilmu itu harus ada alokasinya. Nah, maksimal 10%-nya dari hartanya Mas Indra itu masukkan, didepokan atau jadikan modal, itu diniatkan untuk belajar. Artinya gini, kalau Mas Indra sudah diniatkan untuk belajar, ditanamkan dalam pikiran, ini untuk belajar, ya sudah. Artinya kalau misalnya ini terjadi kerugian, Mas Indra itu nggak menyesal, nggak sampai down, gitu kan. Artinya ya udah, ini memang biaya belajar saya, tapi dari uang 10 juta yang hilang ini, saya punya ilmu, saya punya pengalaman, bahwa ini yang saya lakukan salah, dan saya harus perbaiki ke depannya, seperti itu.
Nah, itu adalah biayanya seperti itu. Syukur-syukur kalau itu ternyata setelah Mas Indra masukin uangnya, terus Mas Indra tradingkan, entah itu di kripto, entah itu beli tokennya si Luna, atau beli tokennya Shiba, Doge dan segala macam, atau di tradingkan di forex, itu malah mendapatkan untung. Artinya itu sudah bonus, belajar dapat bonus. Nah, kayak gitu. Tapi kalau sebaliknya itu pun tidak jadi masalah, karena memang itu diniatkan untuk belajar. Dan itu sama sekali tidak mengganggu cash flow-nya Mas Indra. Ya. Artinya kalau 10 juta itu hilang, Mas Indra masih tetap bisa hidup kan. Punya 90 juta yang Mas Indra masih bisa kembangkan, masih bisa putar lagi. Jadi baratnya bisnis yang tenang juga Pak ya? Iya, jadi secara psikologis Mas Indra itu tidak akan terganggu di situ Mas Indra. Itu. Oke. Nah, kenyataannya yang terjadi sekarang itu orang masih baru belajar, niatnya pengen dapat profit, entah dia dapat masukan dari marketing atau apa yang mengiming-imingi bahwa ini kalau kita uang itu kita transaksikan di sini ini akan mendapatkan keuntungan yang besar. Akhirnya Mas Indra punya uang di rekening 100 juta itu dimasukkan semua ke rekening 100 juta, dimasukkan ke deposit untuk trading itu 100 juta. Ya, itu sudah nggak benar. Artinya kalau pada saat terjadi kekalahan atau misalnya terburuknya sampai rugi 100 juta, sedangkan uang Mas Indra itu ya 100 jutanya itu tok gitu loh. Apa yang enggak stres Mas? Ya stres banget. Stres banget. Jadi nggak punya apa-apa kan? Akhirnya enggak punya apa-apa, bangkrut, dan itu kemudian menyalahkan ya kripto, menyalahkan bisa jadi forex. Saya ada niatan jadi korban bunuh diri yang ke-9 Pak ya? Nah itu bisa jadi kemungkinan itu yang terjadi kepada mereka itu Mas Indra. Nah, seperti itu. Informasi yang sangat berharga sekali Pak. Iya. Bapak Didi, jadi kan saya paham. Jadi sekarang itu apa-apa ya kita harus cermati dulu dengan baik. Betul. Belajar dulu dengan baik. Mindsetnya adalah ini bukan investasi tapi bisnis. Betul. Nah, orang mau bisnis kan pasti harus belajar dulu. Betul. Harus mengerti dulu sama gimana ya Pak Didi ya. Betul. Resikonya bagaimana, jadi biar enak ya Pak Didi ya. Oh, ya sudah Bapak Didi, matur suwun banget. Saya bisa kesini lagi, bisa bertanya-tanya mengenai hal yang sekarang lagi heboh. Nanti kalau ada sesuatu lagi, saya tak sowan kesini lagi Bapak Didi ya. Oh iya Mas Indra. Iya Pak. Ada tambahan satu lagi nih Mas Ya Indra. siap. Kok saya ini baru kepikiran. Tadi itu kok kenapa saya langsung menganjurkan setelah dapat mentor kok langsung depo gitu ya. Kenapa kok udah main di demo dulu kayak gitu kan. Ini gini Mas Indra. Ini saya punya pengalaman sendiri. Gimana Pak Didi? Saya itu belajar kripto itu udah bertahun-tahun. Ya. Pengen tahu nih kayak apa sih kripto ini, gimana cara tradingnya, gimana orang itu bisa mendapatkan cuan. Kan saya cuma kabar-kabarannya aja kayak gitu kan. Tapi saya nggak ngerti gimana caranya deposit di kripto, bagaimana saya bisa ambil koin itu, beli koin itu, kemudian menjual koin itu. Itu bertahun-tahun saya nggak menemukan jawabannya gitu. Artinya saya mau bergerak lebih dalam lagi itu kok males kayak gitu. Tapi kemudian ya udah, saya punya uang, langsung aja saya masuk misalnya ke toko kripto atau ke Binance kayak gitu kan, itu kan exchangernya. Ya udah saya masukkan uang di situ, tapi tentunya maksimal 10% ya. Setelah saya masukkan di situ, baru di situ saya rasa keponya, rasa pengen tahunya, rasa pengen belajarnya itu jauh lebih kuat lagi, dan akhirnya saya mulai lebih mencari-cari secara lebih mendalam. Dan akhirnya apa? Dengan langsung praktek belajar itu akan jauh lebih cepat daripada orang cuma belajar tapi dia tidak ada apapun yang dimasukkan ke situ kayak gitu, tidak ada effortnya kayak gitu. Jadi kalau kita langsung terjun, bila ada kesulitan langsung ada penanganan eksekusinya Pak. Iya, jadi kita langsung belajar secara praktek. Ya, itu akan jauh lebih cepat kita tahu. Bayangkan selama bertahun-tahun itu saya tidak mendapatkan ilmunya karena saya cuma sekedar ingin tahu aja. Tapi setelah saya masukkan uang ke situ, dalam waktu 1 hari 2 hari saya sudah mulai sedikit lebih mengetahui. Artinya kemajuannya itu jauh lebih cepat dari yang bertahun-tahun, cuma diselesaikan hanya dalam waktu 1 hari 2 hari saya sudah tahu caranya gimana deposit di Binance, gimana deposit di toko kripto, kemudian bagaimana transfer dari toko kripto ke Binance, terus bagaimana cara saya mengalihkan token saya, ya segala macam kayak gitu. Itu dalam waktu 2 hari saya bisa langsung tahu. Karena apa? Saya sudah masukkan uang di situ. Artinya effort saya itu jauh lebih kuat kayak gitu loh. Nah, itu juga yang terjadi
dengan trading forex ya. Orang sekedar ingin tahu, belajar forex apa segala macam, tapi dia hanya sekedar ingin tahu. Ya udah, ilmunya cuma sampai situ-situ aja. Tapi kalau dia masukkan uang, toh uang itu kalau nggak ditradingkan juga nggak akan berkurang, Mas Indra. Nah, sambil nanti Mas Indra kan sudah ketemu mentornya, diajari sama mentornya gimana cara tradingnya gini, gimana cara buy sell-nya, gimana cara menganalisanya. Nah, sambil lalu belajar secara praktek kayak gitu, Mas Indra. Jadi, itu akan jauh lebih cepat. Teori dan praktek itu biar seimbang. Kayak gitu. Jadi biar cepat masuk di kepala ya Pak Didi. Iya, begitu. Jadi begitu, Mas Indra. Oke. Kesimpulannya, apapun produknya Mas Indra, baik itu forex, baik itu kripto, itu nggak ada yang jelek, Mas Indra. Semuanya patut dicoba, ya. Memang harus ada keberanian untuk mencoba, dan itu tidak ada yang jelek. Yang jadi masalah itu orang itu terlalu yakin bahwa apa yang diyakininya itu bisa mendatangkan profit yang besar dan akhirnya mempertaruhkan semua hartanya ke situ, kayak gitu, tanpa dia sadar kalau yang namanya sebuah produk apapun itu dalam bisnis itu pasti ada risiko. Pasti intinya semua harus ada perhitungan. Ada perhitungan dan harus belajar. Oke. Itu Mas Indra. Matur suwun Bapak Didi. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya juga. Ini suatu ilmu yang sangat berharga sekali. Siap. Sekali lagi matur suwun Bapak Didi. Oke. Terus nanti pulangnya lewat mana, Mas Indra? Pulangnya. Saya tak siap-siap dulu biar enggak kaget emak berduduk hati saya. Enggak kok, saya pulang normal kok Bapak Didi. Oh. Coba gitu. Bapak Didi merem sebentar, Bapak Didi merem sebentar. Saya ingin tunjukkan kendaraan saya. Mana? Tuh gimana saya kan Merem dulu Bapak Didi, merem teh. Nih. Loh. Di. Wah. Kitchen. Wah, ya wis lah. Tahu-tahu kok hilang. Tak melanjutkan rokokan dulu. kripto.